yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Hamid Halim MPD, dan sambutan yang kedua yaitu oleh Al-Ustaz Khalid Khairan selaku Direktur PT ISPA Dana. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Nanti sudah dipercaya oleh kementerian untuk diperpanjang karena selama ini sudah melaksanakan perjalanan umroh dengan baik dan benar. Dengan taufik. Kemudian napa jemaah umroh kan itu? Panjenengan akhirnya hak, jadi bisa nuntut ke PT ISPA Lana menabi tak oleh bimbingan ibadah umroh. Oleh bimbingan ibadah umroh. Oleh ya. Oh, oke, bentar berarti. Selain mata aja bu. Kimengkir gini. Nah, makin jadi toh salah satu layanan. Ini kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 huruf A, layanan bimbingan ibadah umroh. Jadi pun sesuai sarang aturan yang sudah dibuat. Kita paling ngono iki. Insyaallah Agustus atau September, tanggal 3 Agustus, mungkin Juni, Juli, kurang bulan lestarian hajian. Visa itu berlaku 3 bulan. Di panjenengan misalkan kan itu programnya 16 hari. Program 12 hari, panjenengan terlalu bulan Mekah Madinah bisa. Tinggal pamit Kiai, tapi hotel, makan apa segala macam ditanggung. Tiket dari pilih mana? Karena berubah jadwal, masa menyesuaikan harganya. Tak terlalu hati terlalu bulan di Mekah Madinah. Bisa. Beda orang biasanya setelah haji ya, kan makin terlalu bulan lagi. Jadi ingin terbaik diperpanjang lagi. Kemudian nanti beli tasreh haji di sana bisa. Kalau punya saudara, gimana sambung saudara, main pidian taning berarti orang pon, pasti mulai terus lagi, tak boleh terus. Bisa. Makin tunggu lagu nih kancah. Makin pun sudah 9 bulan. Jadi umroh diperpanjang 3 bulan, diperpanjang 3 bulan lagi sampai hari ini diperpanjang lagi. Dan beli tasreh haji sana sehingga bisa melaksanakan haji. Agar dua keluarga kan bisa agar menakan apa semua. Gimana bi lebih dari 3 bulan, 6 bulan atau 9 bulan dia masalah, kok sekali. Nyari obat untuk ngomongin tasreh. Tasreh ini ke bahasa Arab artinya izin. Oke. Ya pas ngomongnya pas nyari kelakuan yang selesai. Bisa pikir. Saya tinggal di Malang, Tenggula asli Pamekasan, kelahiran Sumur Pote. Jadi epar dari Kiai Muarif. Di orang Bekasi TV lagi di Lampung Salos Pasang Tuna. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya di tahun yang lalu kami pernah memberangkatkan jemaah umroh dari Pamekasan. Kebetulan banyak jemaah itu awalnya dari Lubungan sama dari Pekan Tenang. Pas bulan puasa pada saat itu satu bis berangkat dari Masjid Jami. Pada saat itu kami masih belum punya orang, sehingga meraba-raba alhamdulillah ketemu sama Mbak Yandri, ketemu dengan agen-agen, kita bermusyawarah, akhirnya kita mendirikan kantor di sini sebagai perwakilan untuk memudahkan komunikasi dan informasi kepada para jemaah. Ya. Insya Allah di bulan ini juga kami akan membuka dan selamatan kantor kami di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah juga habis ini saya ke Bogor, termasuk ke Banten. Permintaan sudah 4 provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, aktif menapa bila sebelumnya kita ini
masuk ke materi manasik kita ini supaya baca maulid dulu. Karena kenapa? Hakikat orang umroh nikah dito panjenengan nikah aziarah kanjeng Nabi iki. Jadi jangan mainan, jaga adab, banyak sholawat dengan kanjeng Nabi. Karena panjenengan ini bekal dia aja bisa Rasulullah. Iki dito. Atau makam Rasulullah. Nah ini makam Rasulullah di sini. Makam Rasulullah di tempat. Ini masih Nabawi. Nah ini makam Rasulullah ini persegi 4, persegi. Insya Allah coran perangkat ini kan dari tembok keset dan kandung. Kini lebih kecil lagi. Tak luas kan kantong. Nah kantong ini makam Rasulullah terus dipan. Napa makam Rasulullah? Ki jompon Rasulullah. Ini pak, raja jompon sampai dengan tinggi. Ki raja jompon naik basian, raja jual raja jompon. Tinggi makam Rasulullah gini tinggi. Saya nomor 3 jompon Rasulullah. Ki keluarga dah. Situ Rasulullah, rajina, salah satu lagi. Sederhana. Ada nama pak. Ada nama lantainya hanya tanah. Rasulullah ni orang ni panjenengan ketedungna dari belum saya gaya kebentar apa kata saya kelama yang dibikin alas kayak kasor dari belum pernah ini korma jadi Rasulullah ni mana biasa hari pak abah ini kan apa dapatan korma di soki belas demi umat demi umat tinggi ini kan Rasulullah meninggal, ini kuburan jatuh. Nah di makam Rasulullah itu, di rumah Rasulullah ini ada 3 makam. Satu makam Rasulullah, kemudian makamnya Sayyidina Umar. Yang ketiga Abu Bakar. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar. Makam Rasulullah itu pak kan kepala serang. Ini kan ada beda. Jadi kantong makam Rasulullah, tinggi kantong. Bingkingah makam Sayyidina Abu Bakar bingkingah abad miso jadi kantong makam Rasulullah kantong Sayyidina Abu Bakar kepalanya ada di sininya Rasulullah jadi tidak lurus jadi makam Rasulullah kantong Sayyidina Abu Bakar ini kantong tinggi nah di belakangnya ada makamnya Sayyidina Umar persis di bawahnya paha posisinya jadi miso kantong dan di makam Rasulullah ini tertutup sejenak, tertutup berlapis-lapis. Jadi mau buat video bari bulan nyengok makam Rasulullah dibuka keselike. Makam Rasulullah ini pintunya lapisnya tuh ada 3 persegi 5 ini ke tembok kemudian dikasih atap beton. Ya mau kita masuk lagi manusia tertutup ada angin. Kemarin juga ditutup lagi, baru ada tembok hijau. Itu yang kelihatan di tembok hijau itu. Jadi panjenengan deki madabi ziarah Rasulullah, maka Rasulullah panjenengan nginteng nobeng nika ki warna hijau. Kasih sih kebayang seorang yang berada kasih ki bener boleh pak. Jadi kita atau acara Islam Rasulullah hanya menyampaikan salam salam. Salam. Di madabi orang Mekah Wahabi tidak boleh macam-macam Tuhan maka jadi kita baca sholawat aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad. Terus baca sholawat siap buang. Nah di makam Rasulullah ini ke makam Rasulullah jadi ini pak ini raja nyobo penggulan di raja mencoba panjenengan saja di makam Rasulullah. Terus nah ini orang ini bersiliwerannya di mana? Ini di Babus Salam, pintu Babus Salam. Jadi di depannya sebelah baratnya makam Rasulullah, di sebelah depannya peimaman itu ada pintu tembus ke luar masjid. Itu namanya pintu Babus Salam. Keluarnya ke daerah Baki, pintu arah Baki. Nah ini berjalan. Kapan saya bisa? Setiap saat bisa. Laki mendini belum tidak pernah masuk. Pengarang boleh nyoba arah nyawa
terus ini. Nah nanti lagi masuk urus salam. Ini kan setiap saat boleh. Setiap sholat kata-kata. Ini rame, tidak boleh berhenti lama-lama. Ini menyebabkan salam itu Rasulullah saya Habibullah. Ini punya sholawat. Nah di sebelah makam Rasulullah ini ada mihrab. Nah ini kalau dari sisi kanan kiri ya makam Rasulullah ya. Terus mihrab. Nah ini kan tempat keimaman Pak. Ini memang Rasulullah kan. Mihrab. Sebelahnya mihrab bedah mimbar. Dari mimbar ke makam Rasulullah nikah itulah yang dinamakan Raudhah ini kan nama Pak. Raudhah min riyadil jannah. Raudhah taman-taman surga. Ini kan nanti tempat inilah sekelumit dari taman-tamannya surga. Berikan kita. Jadi kalau kita ini diizinkan masuk ke Raudhah nanti, kalau dulu sebelum pandemi umroh itu enak Pak. Bermalam bisa masuk ke Raudhah. Aku rebu, dingin aku rebu Pak. Nyelan. Pol telok kadisa 7:30 cepu. Kita ini jam 4:30, jam 4 itu sudah nyelan mancing. Di antara tembok ini ada tabir, tapi dulu terpalu sih juga tentara. Tapi mau dibuka orang masuk, repu kopi masuk ke Raudhah. Kisaran yang bisa masuk 400 orang. Bayangin orang ribuan itu masuk ke Raudhah buat selang cuka. Mulai kayak buang kok kabur empon tojo orang nomor sejuta kita ketujuh sore. Lagi bersyari badri terus napa? Terus tujuan terus sholatnya nang Raudhah, terus ngajar doa nang Raudhah. Iki dingin kita lagi mekon makin masuk ke Raudhah kuitas nanti izin lagi ibadah umroh hanya dibatasi 1 kali, kedua kalinya informasinya sudah bayar katanya gitu. Nah saya ini kok orang ibadah kok suruh bayar malah gitu. Nah ya sekarang sudah beda kan jadi masuk ke Raudhah panjenengan dulu Raudhah ini kan hanya dibatasi insya Allah 15 menit sampai 30 menit hanya sholat sunat doa ampun. Dari jamaah bulan kemarin cerita saya masuk Raudhah kok cuma 5 menit suruh sholat baca doa keluar Semarang Arab gantian keluar. Tapi ada juga yang nggak diusir mungkin punya gelu sholawat tak ingat ya cuma bulan kita 15 menit bulan amat bulan ini kan untuk kondisi yang saat ini kalau mau dimin Pak bebas Pak jom Pak benar ya Pak memakai ini hanya dibatasi minimal 1 kali itu masuk tasrih dan tasrihnya masuk ke Raudhah itu Pak kita omongan bersedekah keluar bisa oleh bisa bernikah jadi mas yang mau travel baru kita juga nggak izin itu yang mengeluarkan tasrih izinnya dari muasasah dan sana. Nah ini Raudhah ya Pak lanjut. Nah ini seputaran makam seputaran Masjid Nabawi di sebelah kiri atas itu pengumuman ada baki lokasi makam baki. Ini makamnya para syuhada di keluarganya Nabi, istrinya Nabi di sini. Ini punya patok Pak, Bu, punya patok kan batu nisan banyak di sini karena di sana tidak boleh bangun batu nisan yang besar-besar, cuma bareng betok. Ini kan jalan Pak, mungkin jalan, mungkin jauh-jauh enak kan, jauh nih Pak. Dulu aja nggak, dua kali menapakan balik, makam baki, di aja. Saya bisa masuk, hanya cuma lagi mungkin Nabi ini, ini namun kantong, kalian masuk. Nabi lagi masuk. Ini salah satu kegiatan selama di Masjid Nabawi ini. Terus, nah ini ziarah. Nanti kita ada suatu city tour ini kan keleleng nah seputaran kota Madinah ziarah. Nah diantaranya masjid Qiblatain. Qiblatain ini kan 2 kiblat. Kalau dari Masjid Nabawi ke Masjid Qiblatain sekitar 4 kiloan Pak perjalanannya. Nah, Qiblatain ini 2 kiblat. Dimin umat Islam nikah, sholat ini ada Ka'bah, dimin ada Baitul Maqdis Palestina.
Di panjenengan ini nggak di pinjam Rasulullah apa aja meni ada Ka'bah, punten ngadep dah Baitul Maqdis, Palestina masih Aqsa. Tinggi. Nah, ketika sholat insyaallah sholat zuhur Rasulullah kita dapat wahyu dari Allah suruh merubah kiblatnya, menghadap ke Baitullah. Akhirnya Rasulullah memindahkan arah kiblatnya, misalkan saya itu atau memindahkan kiblatnya ke Baitullah, sehingga nang masjid ini terus makin bedah dua mihrab, bedah sedini, peimaman sedini, saya ada Baitul Maqdis, bedah saya ngadep dah Baitullah, saya makin terus saya dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, panjenengan menepi kegiatan city tour kemanapun keluar dari hotel Pak, sampai lepas wudhu sampai lepas wudhu ini, karena apa? Kita masuk ke masjid-masjid ini sholat sunnah, genjeng raja Pak, genjeng raja. Nah, boleh kalau kita masuk ke Masjid Kuba nih Kak, panjenengan begitu masuk Masjid Kuba sholat sunnah, pahalanya pada sore umroh. Sore, panjenengan Masjid umroh misalnya 20 juta, pada sore ini pada sore umroh, ini kan satu kali sholat. Jadi manfaatkan waktu-waktu kita ini berziarah keluar dari hotel, pandi wudhu Pak, betal wudhu boleh terus sih. Nah, di Masjid Kuba ini kan kalau dari Madinah di kota Madinah juga, ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah ini kan hijrah kan gara-gara perang terus, misalnya kaum Quraisy, sehingga Rasulullah ini kan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah Rasulullah ini kan sambut sama masyarakat Madinah. Rasulullah, ayo tang rumah gedang. Rasulullah, engkau punya tang rumah punya esena. Ayo, ring sopir. Rasulullah apa yang dipandang? Akhirnya karena banyak merebut, suruh ditempati mengajak beliau, Rasulullah memerintahkan untanya, ayo unta berjaris lokasi. Rasulullah ontahnya tempat ini mau berjalan. Akhirnya yang dituju Masjid Kuba, tempat nikah. Rasulullah tak abadi jongkok yang dibangun dulu Mas di karena syiar dakwah yang paling ideal itu di masjid. Dan Rasulullah ini memerintahkan sholat membangun Masjid Kuba. Menabi dingin kalau kita lihat di video Indonesia. Jadi Kasa ada dulu waktu bangun di video Kasa ada dulu bangunannya itu atapnya dari dua. Ya, mungkin enggak tahu hanya berupa kain di belakangnya berupa kain. Jadi sebelum mengaji buku ya dulu ini berupa waktu di bawah Rasulullah ini berupa daun rumah dan dengan Kasa panas. Tapi negara dijadikan kain di hutan. Kemudian, jadi sholat yang Masjid Kuba atau pahalanya pada sarang genjana oleh umroh. Jadi jangan sampai lepas wudhu. Kemudian, nah ini kita ziarah ke Jabal Uhud. Nah ini foto lama Pak ya, foto lama. Makin Jabal Uhud ini bersema, tertata rapi, jalan rapi. Banyak yang menjual kesan video, ayo Jokowi 50.000 Jokowi, kesan gini atau langsung menyakit, Jabal Uhud. Nah Jabal Uhud ini salah satu gunung yang nanti dari surga. Jabal Uhud ini dulu waktu perang kaum muslim kan kalah karena melanggar atas perintah Rasulullah. Ketika itu di peperangan ini Rasulullah kehilangan seorang pamannya menjadi Sayyidina Hamzah, yang terkenal raja perang, jadi yang terkenal sangat membela ponakannya. Sayyidina Hamzah juga sebelum peperangan ada seorang perempuan namanya Hindun nikah di foto musyrik Islam memerintahkan
seorang muda oleh celok raja ahli topa. Namanya Quest laku peperangan bermiko Ebli tugas membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi waktu peperangan ini berkecamuk, banyak korbannya, sangat banyak. Dan ini peperangan terkenal dahsyat sekali. Waktu itu Uwais nikah nyari Sayyidina Hamzah, mana Hamzah? Waduh, begitu ketemu langsung dari kejauhan Uwais ini nombak Sayyidina Hamzah, terus tembus ke dada. Lalu tersyukurlah Rabbu Sayyidina Hamzah, langsung meninggal seketika secara sahih. Tapi Hindu nikah dari angkaran dulu gelem bocil Sayyidina Hamzah tak puas, jadi membunuh Sayyidina Hamzah tak puas, artinya porak dodana ikan pak jantung. Jadi nega manusia mon lebih mon tadi akal iman lebih sarang hewan. Nah ini, nah jadi Sayyidina Hamzah itu dibelah dadanya. Hindu. Wes kan sama Hindu ini aturan. Nah di makam sinilah makamnya para syuhada, orang Uhud. Di sinilah Sayyidina Hamzah dikuburkan. Pada tahun 2013 Pak, pernah terjadi banjir besar di daerah Katok. Banjir besar sehingga makamnya tergerus Pak. Katok maka tanah tergerus. Subhanallah, keluar jenazah Sayyidina Hamzah. Udah sempat melihat foto-fotonya beliau Sayyidina Hamzah. Masih ada rambutnya, kulitnya masih utuh, harum Sayyidina Hamzah. Disinilah keluar darah segar. Waktu 2017 itu didokumentasikan oleh pemerintah Saudi. Ini ada darah segar, artinya mohon para aulia, para syahid ya, jadi jasad pergi diutuh pergi pada seorang kita mati itu tidak akan dengar mengenai para syuhada ya. Nah akhirnya sama pemerintah Saudi lalu ini dibenahi untuk supaya tidak terjadi banjir lagi. Nah dan kawasan di Jabal Uhud ini makin sekarang sudah rapi Pak, rapi, banyak orang tempat wisata di situ dibangun masjid seperti itu. Ya, terus Jabal Uhud ini nanti di surga ada. Misalnya ini gunung yang nanti ada di surga. Jabal Uhud. Maka ada doanya ini. Terus, nah ini sekarang kita masuk, kan kita ini lesana Pak Arifon, pergi ke Medina nih, ya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Setelah itu kita menuju ke Mekah. Nah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh ini kan sebelumnya Bang, nah umroh ini mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, tahallul, kuning kemas acaranya pun telo. Jadi panjenengan ini kan mulai dari miqat sampai tawaf, sa'i, tahallul paling makan waktu 2 jam. Mari selesai sudah umrohnya. Jadi cepat. Tapi kita bisa beberapa kali melaksanakan ibadah umroh. Nah, sebelum kita ini menuju, biasanya begini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu pada saat kan nanti ada grup ya di waktu mau berangkat umroh itu ada grup WA, di situ ada motoweb itu setiap keberangkatan kemana-kemana acaranya besoknya itu kemarin diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, laku kumpul sana kumpul di hotel. Kita menuju ke Mekah, tolong kopernya disiapkan di depannya kamar. Kita sampai bisa pagi, sampai malam dan kesering bawahnya. Jadi sahabat yang kamar. Jadi juga sini bekerti tim kami untuk menuju bis. Jangan lupa kita besok menuju ke kota Mekah, ke Masjid Umroh. Nah setelah itu kita kewajibannya apa? Terus. Nah ini kewajibannya
hal-hal sunnah sebelum niat umroh. Tinggi mandi sunnah umroh. Tinggi mandi sunnah umroh. Tinggi nikah niat tinggi labbaik Allahumma umroh. Ini kan niat saya paling pandai bersenang-senang juga. Saya ambil yang paling ringkas saja. Labbaik Allahumma umroh. Terus yang kedua menggunting kuku. Ini sebelum kita mikot. Sebelum kita mikot, mikot ini kan apa Pak? Mikot ini kan tempat dimulainya umroh dari mikot. Jadi ini nanti sampean dilaksanakan di hotel sebelum mikot. Jadi menggunting kuku, anak Pak, tak potong. Waktu kita sudah umroh, tak potong, tak bersih kuku, kayak koko. Kan benar dilaksanakan kayak koko kan tadi. Nah, kita Nabi selama umroh. Selama melaksanakan umroh itu kita batal. Jadi tak boleh foto disunahkan kukunya itu dipotong. Terus mencukur semua bulu rambut. Bulu-bulu misalkan nikah bersih, bening nikah bersih, terus kalian cepet, kemudian kemaluan bulu-bulunya bersih dulu. Takut apa? Ketika kita dalam ibadah umroh, kita bersiroto Pak. Jadi bersiroto bulu ini kuning kita roto tinggi asapun lagi lama roto kan tidak boleh kan seperti itu. Nah terus kemudian memakai wangi-wangian ini kan disunatkan sebelum mikot disunatkan. Jadi mandi tengah, setelah mandi sunnah umroh bersihan tepi dipanjangkan ini pakai wangi-wangian. Jadi setelah itu memakai pakaian ihram. Nah pakai ihram ini sebelum niat umroh. Nah, kalau sesudah itu, nih saya lewat. Jadi sampai menabi hilal asar mandi sujud, ini kan yang dilarang pada saat mau mikot. Mau mikot ini katanya kalau dari Medina menuju ke Jakarta, menuju ke Mekah, di mana mikotnya? Di Bir Ali. Di Bir Ali. Jadi kita naik bis dari Medina ke Mekah kurang lebih 5 jam perjalanan Pak. Begitu 15 menit keluar dari kota Madinah, kita ini mampir ke Bir Ali. Halo. Aku ingat tuh sahabat kita itu mampir ke Bir Ali. Bir Ali ini kan suatu kawasan, di situ ada masjid. Mikot atasnya. Nah ini mikot Bir Ali. Mikot ini kepada panjenengan waktu makainya baju ihram boleh di hotel, atau tempat Bir Ali. Tapi paling saya panjenengan baju ihramnya mukadnanya dipakai nanti setelah selesai niat. Setelah niat itu baru dipakai neng hotel. Tadi bila kasih panjenengan mandi neng hotel, cek mandi dengan mandi di sini boleh, tapi aja porwi orang asing. Panjenengan kan neng hotel mandi, kasih baru niat. Baru niat, baru pakai baju ihram. Habis turun di Bir Ali. Mikot Pak. Mikot boleh, kasih masuk ke masjid boleh disunatkan sholat sunnah. Semua kita sholat sunnah. Audu boleh, mandi boleh. Jadi lagi, nah nikah Bir Ali. Bir Ali bir apa? Saya nggak ngaku Pak. Bir dengan bahasa Arabnya sumur. Sumurnya Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali menggali sumur yang subhanallah sumurnya yang sangat besar. Itu yang dijadikan tempat mikot kalau dari Madinah. Jadi tempat mikot itu nanti ada di mana-mana, ada 4 tempat. Insya Allah ada 4 tempat itu. Terus kemudian, nah ini yang dilarang. Mana bisa sampai lampun lebih sudah niat ihram, lebus baju ihram, sehingga laki oleh baju ihram nikah hanya dipakai 2 helai kain, kain atas. Oleh baju ihram saja Pak. Bersandar sedikit tadi. Nah, jadi baju ihram ini kepada panjenengan tak oleh ngambil penapah. Nganggo sing pakai tak oleh. Jadi
foto polos menandakan kita ini nanti kalau meninggal di bersogas kain kafan pun berupa tak ni benafan tu pun kain kafan di baju roh asli. Nah untuk ibu-ibu pakai perempuan putih-putih kasar. Nah bersogas ini. Setelah itu dilarang. Ini kan sudah boleh Pak. Nah ini banyak yang dilanggar Pak para jemaah yang bekerja. Jadi satu memakai pakaian berjahit. Laki-laki kita kan hanya kain aja. Jadi mau perempuan mungkin oleh kalau rasa dulu pas ngaku kelampi punya belum muda lah aja dampung kasar oleh. Nah selanjutnya memakai wangi-wangian. Tak boleh Pak. Sesampailah niat ihram pun tak boleh. Ini banyak kejadian jamaah saya. Ketika kita ini dari Mikot dari Medina ke kota Mekah, kan jauh Pak, jauh tempat bis 5 jam. Tempat ke Mekah, cukup mie masuk hotel. Sabun, nah paling Pak, sabun itu kan abu, kastoli. Makanya dilarang pakai wangi-wangian. Gimana beli kejadian? Kira-kira biasa, kalau soal pakai sabun biasa nih bahasa nih, tak boleh dia orang. Tapi dengan cepat kesan dia nak pasal jam itu kesan. Kesan dari mana? Oh ni deh. Resona oleh kesan karena bau nak harum roh. Di oleh lagi wangi-wangian. Termasuk odol. Odol ini kan terutama yang merek tertentu kayak Close Up. Itu kan ada wangi-wangi, ada minyak kan. Itu tidak boleh. Kesan don't claim Pak. Kula pernah umroh Pak, tak sikat Pak Arif. Pak, kula sampai heran. Mata kula kenceng kan? Saya ingat kula ni kata mandi Pak ni, kalian coba lihat aku. Mata kula kenceng terus Pak. Berita nasib Pak. Tapi leman ke Indonesia Pak, atas pesawat masuk ke Jakarta, bonceng ke Pak. Si Pak atas sikat. Tinggi Pak kula lain alamak. Tanah harum, tanah kantor itu lain. Ada apa cuacanya kan? Mungkin Pak haram kelam video dulu Pak tak salin Pak. Dulu kan suka pakai baju oblong kan, oblong yang gue seperti lumayan. Tak salin, terbang bocang Pak. Tapi nak kasih tahu lumayan kan? Kok nggak tahu sekali betul kan? Ini dan itu dulu Pak. Mungkin tahu deh cuma ngajak begini. Ini dari tanah harum Pak. Nah, nikah. Terus penutup kepala bagi laki-laki. Oleh kopian Pak, pancen dengan ini baju ihram, niat ihram, pancen dengan ini kalau oleh anda posam untuk posnya. Jadi oleh ini posam. Perempuan tidak boleh cadar. Jadi saya cadaran kalau sudah memasuki rukunnya umroh. Buka cadar, cadar buka. Bagaimana kalau masker? Itu kan bukan cadar. Masker boleh, tapi sekarang tidak ada masker sudah di sana. Sudah normal, pulih kembali. Kemudian menghilangkan rambut dari tubuh. Nah, ini dengan cerita hotel. Aku bang mulai mangkat seminggu hotel bang kita rontok boleh hibutan pasti. Coba, teh. Nanti. Boleh lagi si kengku nampak ini kan ya ini kan berdua lagi dulu kengku ni boleh kan siapa coba ini kebetal Pak sampai pun melanggar kena ada atau boleh keluar boleh ya orang kan keluar boleh video nampak bus video tinggi nah begini soalnya terus memotong buku nah boleh Pak pas pukul lantok kesenggol kan jangan potong betal makanya sebelum kita umroh kita proses optim lagi dan kita nanti berburu hewan nikah boleh dan bir ali gitu Pak banyak pohon kurma buana ketlante budlebu budekep Pak segala ini kita oleh betal pada bilis pada nyaruan sotek ini kita oleh Pak pokok oleh mati binatang, hewan atau tumbuh-tumbuhan berburu hewan tak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram ini tak boleh Pak
Nabi Ali ini bagi sampai dikit berikan korma hebat teh. Aduh, mah panas karena ya berdaun korma. Tekan kormanya, kebiasaan kerja dagang mulai tak panas. Ini kebetal buat nabian karena sudah membunuh salah satu makhluk Allah. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Ini begini nanti, mau ngibu rajin nabian. Pulang saya masuk hotel, pacuncian juga jangan. Ini biasa membahas pacuncian. Ini kerjaan ya, biko ya. Sama aja saya ini padahal ki perapaan baju ihram ki mula sare umroh gitu. Nah, Pak, tegi tekan lagi obat kuat kan jenengan lo napa? Tegi, ini kan. Nah, bertengkar sisi ini banyak kejadian Pak. Nemoka atau kalau begini TikTok susukannya, banyak Pak, paling banyak nih kan. Kuliah di cuma sekamar atau karan, saling cemburu, situ cemburu cemburu. Akhirnya kita mulai di tengahnya, terguling cemburu dia, wah lanjut. Terus makin pas tak salang siapa, yes yo, sampai ini, tiga jam itu dah kan, yes yo, kedina apa sekarang kita ya, berarti kita Pak, mak deyir kan hari. Nikah tukar Pak, ini punya apa nih Pak? Salah paham lagi gini. Terus menikah. Nah, jangan boleh menikah nama kamu jina. Ki boleh Pak. Kau lestari umroh. Ki, bukan perempuan umroh bancingan sama kamu di cermin nikah aja kami. Ki betul ki. Nah, dan nikah pas cerai, mau tukar, karena kita cerai lagi tak sah, tak sah. Terus kemudian ini seperti Pak. Yang paling banyak kejadian itu wangi-wangian, jadi sarang tumbuh-tumbuhan pas bertengkar. Ini paling banyak kejadian. Terus pas kita kepada ketemu sokanjana si kampung, ada yang berarti ala kau berarti lah mulai berkah di naga rumah kau karo isi ini lagi banyak terus Bang. Nah, ketika kita ini sudah mikot dari Bir Ali, lagi, oke boleh bis, ayo kita naik bis, pandu lagi, sarang motowebnya, oke ke bis, kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik, bis juga talbiyah bagi, pancen dengan kita coba artinya, berjenengan, tepat artinya dan pahami, lagi, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Aku datang ini memenuhi panggilanmu. Jadi sampai ini kamu umroh ini kamu nikah ntar kamu kageng ya Allah. Sarang Gusti Allah, Gusti Allah. Panjenengan ini mulai ya Allah Pak. Ekretek dia Gusti Allah. Tapi gampang urusan. Tapi gampang. Tadi biasanya bisa makan. Pada umroh nih kan. Banyak gitu Pak. Jadi banyak orang ngebulan dari kiai ini beri hadiah umroh sesantrenan tak bisa makan. Kok ibu ngacong gitu santri? Mungkin santri noro Pak, Mekah, Pergi, artinya ya Allah so Gusti Allah, pesen nomor 2, mun Allah nikah ngono Pak, pergi. Menusah nikah satu dalam hidupnya ada 3 dipanggil oleh Allah, pergi. Panggilan kita ini Pak dalam hidupnya dipanggil oleh Allah itu 3 kali. 1 Allahu Akbar, apa Pak? Panggilan apa? Adzan, sholat. Allah itu memanggil orang sholat cuma melalui seorang muadzin. Kata Allah, ini orang beradzan sekep masjid sholat. Tinggi. Nomor 2 panggilan Allah nikah apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan haji umroh panggilan haji umroh jadi panjenengan ya Allah sepengiran nih keberadaan panjenengan ya Allah tak sadar kita ini tak sadar kalau kita ini dipanggil oleh Allah tapi dengan cara apapun itu Allah yang atur semuanya nomor 3 panggilan terakhir apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita makan umroh liamut pas malam panjenengan tok. Assalamualaikum. Afroh 12 cek. Ya saya sampean. Saya malaikat maut. Mungkin dulu. Kula
aku rencana yang terbuat diri bulan. Nah, ini kering kemudian nikah. Oh malah makin kulit si nomor 2 kita jodoh cendi lah. Kemudian aku lewat loh malaikat mau kita kemudian tinggi. Kilo tinggi. Nah, tinggi. Jadi mon panjenengan nikah sehat, pesi beda. Akhirnya berbagi banyak orang yang umroh tinggal jalan lah meson dengka lah aduh kaki kursi roda dapat kesek minum obat minum pil tinggi mungkin sehat tak manfaat lagi tinggi tinggal sakit tinggal miskin tinggal bangkrut haji aduh toko tak haji lah bro kas toko tak umroh ada manusia segala lalai tinggi tunya di manis kamu tinggi tunya di manis tipuan itu tunjanya pesenang mainan nih ya tinggi dari dia apa sehingga manusia kan lupa makanya mumpung sehat mumpung kuat fisik manfaat lagi mau tak dibelian di kamu kerong tinggi benar itu makanya suatu keajaiban Pak menurut kasar namun tanya ke kamu tanya ada sehat dari setengah tinggi panjenengan percaya pun umroh haji benih dari setengah dari bunga tak ingat apa Pak terlalu senang nih kaki nang ubadah umroh di haji dari mau manusia tinggi tak ingat apa tak ingat utang tak ingat permodal tak ingat kelabuan dulu senang dari kasar kan tinggi tak senang apa itu nggak nyaman nah kan dari seperti siapa kopi ibadah di kun kegiatannya itu nggak akan ibadah jaga itu nggak akan jadi tak senang dari apa tinggi nah bahasa ke saya boleh bisa moro-moro aku tidak ada mau boleh mana kita ada tinggi kan tinggi jadi umroh nikah dimanfaatkan secara baik terus sudah. Nah ini begitu panjenengan ini masuk kota Mekah, panjenengan pergi ke masjid ini, kita masuk ke hotel seperti yang di Madinah kita taruh tas dulu, ayo taruh tas dulu masuk kamar taruh tas, nanti diumumkan di motovim di grup Pak Ibu kapan umroh, ayo sekarang ya tunggu istirahat dulu 1 jam Pak dung-dungan betal sampean jadi kalau umroh cari mengikut panjenengan segala niat jadi pas teteh itu kemudian gagasan jadi teteh itu panang senengan di sini empon betal jadi betul-betul jaga kondisi pada saat niat umrohnya kan sah tadi itu jadi betul-betul dijaga tidak sampai kerja di sini sampai menimbulkan syahwat orang masuk hotel jadi bagaimana kita yang mana ya nyonya di hotel ini saya pernah hotel dekat nih terus jadi diumumkan besok nanti 1 jam lagi kita kumpul di ruang lobi biasanya tempat kumpul jemaah itu semuanya di ruang lobi hotel di ruang lobi baru beriringan menuju ke Masjidil Haram jadi panjenengan nanti itu dapat buku panduan manasik dari PT insya Allah 2 minggu lagi itu akan tiba buku manasik panjenengan ini bocah pagi maca doa ketika menuju masjid maca doa ketika masuk ke masjid sholat sunnah itu bercakap di dua nikmat yang paling besar itu salah satu nikmat yang paling besar itu ketika kita ini masuk Masjidil Haram nanti biar ini maksudnya biar tonton langsung sama mak nanti di rumah nisbah buat cabut aja Allah mengkasih nikmat kita pertama kali masuk Masjidil Haram nih Pak saya layarnya nih tapi begitu kita melihat pertama kali Ka'bah mata sudah nangis Pak nangis mau tak nangis kita juga nangis Pak ada anak apa Pak ini pokoknya doa istighfar baca doa bagi panjenengan di buku manasik itu semuanya ada doanya tak perlu hafal lagi si umroh nih keba ibadah noro si
Ayo bapak-bapak, ibu-ibu baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan noro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Noro. Tak perlu apa lagi. Lagi, Pak. Itu pertanyaan. Saya tidak bisa ngaji. Bagaimana? Bisa enggak? Umroh saya sah. Hanya niat aja. Kita Pak. Tak perlu apa lagi. Belok apa Pak? Susah rasa. Tak apa juga. Thank you. Nah ini ketika masuk Masjidil Haram, barulah kita masuk ke masjid. Inilah kondisinya Pak. Jadi seperti ini manusia. Tumpukan jumlahnya manusia ini ada waktu-waktu tertentu Pak. Terutama pagi hari, sholat subuh, pagi hari, ibadah zuhur, ibadah asar, terus ibadah isya, kontrol sampai tengah malam Pak. Kebanyakan jemaah Indonesia itu merasakan ibadah tawaf, umrohnya itu di tengah malam, umroh keduanya di tengah malam. Nah, biasanya pagi, pas tengah malam diteruskan ke sholat tahajud sampai subuh seperti itu. Nah ini seputaran Ka'bah nih. Kapan Ka'bah itu dibangun? Bila lah dibangun Pak? Ka'bah nikah dibangun saya Pak. Nabi Ibrahim itu hanya melanjutkan. Saya bangun Ka'bah ini malaikat. Ka'bah ini tapaknya Ka'bah ini sudah ada sejak Allah menciptakan alam semesta. Lalu berdebut Ka'bah besar. Lalu ketika Allah menciptakan bumi, ada Ka'bah, ini masih berupa fondasi dulu. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim dibantu keluarganya Siti Hajar, Nabi Ismail itu membantu. Nah ini Ka'bah. Di Ka'bah itu ini ada batu Hajar Aswad. Dimulainya setatnya tawaf keliling 7 kali. Dimulainya dari sini. Batu Hajar Aswad itu Pak, aslinya berwarna putih, bernyelam. Ini batu dari surga. Ini batu dari surga. Aslinya putih. Polanya tekuk menesetok banyak tulisan gambar-gambar yang makanya namanya Hajar Aswad, batu hitam. Aslinya putih. Nah, ini ketika ini batu Hajar Aswad, ini pintu Multazam. Nah, sebelah barat itu pintu Multazam, pintunya Ka'bah. Pintu Multazam. Pintu Multazam ini Pak, orang pintu Multazam karena saling bergantungan. Masa orang Arab. Jadi, mau kita doa di depan pintu Multazam cukup dari kejauhan jauh takut tabrak orang jelajah. Jadi sebenting lurus pintu Multazam. Nah, biasanya berdoa setelah selesai tawaf sama mutawif, ayo kita kumpul di depannya pintu Multazam, kita berdoa kepada Allah. Nangis Pak, doa Pak, nangis karena doa dengan itu Pak tidak ada ditolak, tidak ada ditolak. Nah ini Hijri Ismail nih Pak. Dulu ini termasuk Hijri Ismail ini termasuk bangunan Ka'bah. Lama Ka'bah ini sampai kan Pak? Sampai Hijri Ismail. Polanya tidak persegi 4, akhirnya sama Nabi Ibrahim dibentuklah segi 4. Hijri Ismail tetap di sini. Tapi ini bagian dari Ka'bah. Jadi orang kalau sholat sunnah di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam masjid, di dalam Ka'bah. Makanya ini tidak bisa masuk sembarangan. Hanya orang-orang beruntung Pak. Saya bisa masuk Ka'bah Pak. Pak, beda orang ya langsung tinggal labang ini udah juga polisi Pak. Ayo langsung polisi. Masuk. Kayaknya orang becur orang ini Pak. Yang becur, tinggi. Belum mana Pak? Saya ngeset aku untuk ketik Pak. Bila saya orang saya masuk nih. Tinggi kan ya. Jadi kaki. Nah Hijri Ismail ini kan Hijri Ismail ini Pak. Tempatnya jelas. Tinggi. Masya Allah. Hijri Ismail. Hijri ini angin. Hijri Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atau Nabi Ismail yang pernah kertak dalam hatinya, ya Allah, cek panas, ya Allah, badan alam. Karena mereka dimin kan sobung
marmer, keramik semua di tanah pasir panas Pak. Jadi tanah pasir Pak. Suku kan panas tinggi Pak. Nabi Ismail akan dalam hati Nabi Allah. Masya Allah. Akhirnya kertekanlah Nabi Ismail disambut secara Allah Ta'ala, diberilah angin yang dari surga sekelumit angin. Makanya jalan menghijir Ismail itu salah satu angin surga dikeluarkan oleh Allah. Jadi sehingga Nabi Ismail merasa tidak kepanasan. Nah, di samping kanan di depannya Multazam itu agak pojok itu nanti panjenengan ketemu dengan makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Ini makam Pak. Makom nikah artinya petilasan, Pak Tulpaan. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, kan dia teki tak duga. Akhirnya aku bayi botok, kebayi kedep order. Kewe tangga, makanya dia cari kocek makom tepat Ibrahim. Makanya kali itu beda bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Orang di sana hanya hanya baca doa dan sholat sunat. Kimun sholat sunat aja masuk makam tuh Pak. Itu doa deh. Jadi nggak masuk Ka'bah, putarannya Ka'bah di bangsa berapa nih? Panjenengan agak menjauh. Kecuali ke dalam keadaan sepi. Boleh ini. Nah, dalam putaran itu satu. Nanti di sini ketemu rukun Yamani. Kata nih pada kainnya Ka'bah si Abu Kumbi ketika berutuna. Nikah namanya rukun Yamani. Rukun Yamani kan toh doanya lain lagi. Jadi putarannya kan kantor satu, dua, sampai 7 kali. Nah, nanti bacanya bagaimana? Badan yang buku manasik kata ini. Nah, kalau tahu dibaca, ini guluku, terus dari rumah, baca selawat ada, atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina baca selawat, baca istighfar, tapi penting niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mulai startnya ini nanti panjenengan di pojok itu ada lurus, di pojok itu ada lurus. Saya praktekkan sekarang ya. Saya pindahkan. Mungkin bapak-bapak bisa membantu memindahkan mulainya setatnya tawaf dari kanito. Betul Hajar Aswad nikah. Nikah aslinya nikah kan kayak ini, aslinya kan rajin Pak. Ka'bah ini kan besar Ka'bah ini besar sekali. Posisi batu Hajar Aswad itu posisi di sini. Karena besar. Ini kan hanya contoh nih. Nah contoh jadi besar. Jadi contohnya itu kita persis di pojokannya batu Hajar Aswad. Ini persis pojokannya. Nah, di masjid itu di sana ada lampu. Kasih ada lampu Pak, warna hijau. Lampu hijau. Artinya ini lurus. Lurus. Di sini mulai start. Nah, ketika kita niat, mulai pertama, posisi badan itu separuh tangan diangkat. 2 enggak apa-apa. Coba. Nah, kali itu terus. Nah, terus panjenengan. Terus. Nah, lagi. Nah, separuh badan kan toh, ini perhatikan gini, separuh badan ngadep ke Aisyah. Separuh badan. Abek serong. Nah, tadi gigi. Nah, oke. Nah, posisi kada tadi nikah. Ki. Nah, nikah bacanya ada di mobil. Bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Tepat ini Bismillahirrahmanirrahim. Tepat Bismillahi Allahu Akbar. Karena kita ini berdesakan pasti pelan, putaranya pelan. Apa udah nikah, ini sudah salah. Jadi baca setertib mungkin. Bismillahi Allahu Akbar lagi. Baru panjenengan kecup
kecup sudah atau apa sunjau boleh atau lambai boleh. Minta duka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru berkeliling kan itu. Baru berkeliling, terus sampai kantor. Nah, ini nanti ada bacanya. Kalau misalkan bacaannya itu sampai di sini selesai, kenapa saya baca? Bebas, baca selawat boleh, baca apa aja boleh. Nanti di sini panjenengan ketemu ini apa rukun yamani, baru panjenengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini besar, kemungkinan panjenengan ini bacanya sampai 10 kali, sampai kata boleh, baru satu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan badan, sarang penglihatan dikonsentrasikan ke Ka'bah. Dan di kaki, jadi ini ke Anu Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Ini banyak kejadian. Tawaf sampai selfie, video beneran. Yang kau beneran sehingga apa? Posisi badan Ka'bah ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebatal, klerogi. Makanya ketika kita ini melaksanakan ibadah umroh, pergunakan adab si bagus ki nikah tanah haram si petepa HP sambo 3000 perlu lu anu soal kebutuhan lebih semutuan malaikat semutu lagi moro-moro pada dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu kali lagi, terus berputar lagi sampai dekat bisa ketemu rukun yamani. Nah, rukun yamani nikah rukun yamani nanti baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nikah sampai 7 kali betong kali. Karena sibuk-sibuk jerek lelekan Pak ketemu semaimun lagi Pak lelekan Pak lepai aja sana pepoteran lagi lepai lagi. Nah, nikah lagi. Nah, baru setelah kita ini melaksanakan tawaf, baru kita nanti baca doa di depan pintu multazam. Tapi jauh Pak, mohon semua biar ikut tung orang jelang. Jadi jauh baca doa, boleh mutawif, boleh bahasa Indonesia, boleh campur turah tanah apa. Baca doanya sekencang. Doa untuk keluarga, untuk rezeki, ya Allah, berkah ya Allah, mau tertawa ya Allah, berkah dan gitu bisa gitu. Nah, nikah. Nah, makin terbulan. Setelah itu sudah 7 kali, baru kita ini ke sa'i. Sa'i ini ke posisinya ada di sebelah tadi tuh Pak. Nonglen di sebelah kantor. Ini ke memanjang. Jadi, Bang, tempat sa'i Bang. Lihat Bang. Tempat sa'i ini. Jadi tempat sa'i nikah dari Sofa menuju ke Marwah. Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Bukit itu artinya kan gunung, Pak. Kan gunung Gunung ketemu sama bukit artinya kan gunung. Lambe membayangkan Siti Hajar nikah ke di Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini kejaran setengah kilo. Panas, ada atap panas, tak sandalan cuman lambe tadi derinah sosana nyari air. Tadi dari Sofa Marwah. Nah, sekarang bentuk bukit itu lalu dibangunlah sama Arab Saudi menjadi agak menurun sedikit. Tak pengen silam bawa meninggal melambur Pak. Kalau nggak Pak tak buat jadi sehingga agak melandai sedikit. Nah, pada saat kita ini di Bukit Sofa, kita ini sebelum melaksanakan sa'i, sa'i ini keputar 7 kali. Jadi yang dimaksud dengan berputar 7 kali ini kan benih situng 2 benih tapi situng ke Marwah 2 dan nikah. Nah, nikah jarak Sofa ke Marwah itu kurang lebih
450 meter di bingkai sopo. Jadi cerita rata, agak landai sedikit. Jadi tapi jelek. Dan ketika kita ini sa'i, kita ini nanti diarahkan sama mutawif mencari Ka'bah, menghadap Ka'bah. Ayo kita berdoa dulu menghadap Ka'bah, baca doa menghadap Ka'bah. Baru kita melaksanakan ibadah sa'i. Nah, di sa'i ini di lorong-lorong sa'i ini kan lampunya warna putih neon. Pas di tengah nanti ketemu warna hijau seperti di layar itu. Nah, di layar itu warna hijau itu kurang lebih jaraknya 100 meter. Itu panjenengan menambah kecepatan. Jalan-jalan kecil, ajib, padahal itu menandakan Siti Hajar nikah saking parahnya tak nemu air sampai berkelimpungan dia nikah. Oke, limpahan nanti sampai bayangkan. Jadi kisahnya Siti Hajar nikah ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah atas perintah Allah, kemudian Siti Hajar nikah nyusui Nabi Ismail sampai habis air susunya dari keringnya air susunya sampai habis sampai darah. Nah, disitulah Allah malaikat akhirnya menghayapkan. Ada riwayat malaikat itu mengepakkan sayapnya melalui kakinya Nabi Ismail sehingga keluarlah air Zam-Zam. Keluarnya dari makaman, Pak. Akhirnya Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya bahasa Arabnya berkumpullah air itu. Berkumpul. Zam-Zam artinya. Jadi air yang berkumpul sehingga air itu sampai sekarang air surga. Jadi panjenengan begitu dari sa'i nikah sebelum mulai kita menghadap Ka'bah untuk baca doa baru memulai. Nah, ketika kita sudah nyampe lampu hijau kita baru mempercepat laju. Bacanya Rabbighfir warham dan seterusnya sampai ke Marwah. Panjenengan ini sampai Marwah baca doa lagi menghadap ke kiblat, cari Ka'bah, menghadap Ka'bah, baca doa itu ya. Di sini satu kali. Terus kemudian balik lagi 2 kali. 2 kali sampai 7 kali. Setelah itu apa? Sa'i sudah 7 kali. Ibadah paling berat itu di sa'i. Makanya saya di tas paspor jamaah itu saya bikin agak besar karena itu isinya ada 3. 1 air mineral, air Zam-Zam. Jadi sampean dikit ngiba botol sekut ngeseng Zam-Zam dengan tasnya. Terus nomor 2 isi sandal. Nomor 3 bisa mungkin isi sarung atau isi dompet bisa lagi. Nah, di tasnya itu sehingga apa? Bisa minum, istirahat pada saat melaksanakan ibadah umrah tadi. Nah, setelah itu baru tahallul. Tahallul jokor kundul, Pak. Di masjid kiri betul kas panjenengan, Pak. Kundulnya kan keluar lagi. Jadi tahallul itu apa? Tahallul itu memotong rambut minimal 3 helai. Siapa yang memotong? Nggih kancana saya umur juga. Benih Pak, pada tukang sapu. Tukang sapu sini. Tolong aku tahallulkan. Itu tak boleh. Harus orang yang ikut umroh juga. Jadi tahallul minimal 3 kali. Mandabi ampon tahallul panjenengan bisa di luar. Nyari tukang telepon, biasanya hotel banyak mengelap luar masjid banyak 10 rial hudul, sundanya hudul. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan itu jangan sampai kelihatan rambutnya. Saya nyokor kanjeng sebini juga masukkan tangan lewat jilbabnya, jadi ambil tangannya lewat tangan. Jangan sampai kelihatan rambutnya. Sekuntes gundul kita gula aja gundul Pak ngomong gini lagi sekarang. Nah, ini kan selesai buat ibadah umroh. Jadi habis tahallul selesai acara umroh itu. Sekejap mulai dari mikot sampai masuk masjid, tawaf, sa'i, tahallul. Paling lucu Pak. Lucu. Mau nikah di pasar kan? Di mau belanja kan? Ayo mau nasi dengan aduh kita wala jodoh dedok. Jadi Kak, jadi umur sekalian ke pasar Pak kalian, jadi ibu ini kan terutama. Jadi ini selesai sudah. Nah setelah itu
tergantung dari mutawifnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, napa kita ini kenang masjid, napa balik ke hotel. Sejam lagi ada ki nang masjid saos, ki nang masjid panjenengan sholat sunat, ngaji, dan yang wajib kegiatan umroh itu mulai tadi kan kita berwudu ki, panjenengan kan berwudu ki, nikah yang wajib berwudu ketika tawaf ki, ketika tawaf kan selah berjewe tabrak suhulah, dia orang betal pak, keng tidak membatalkan tawafnya, tanah apa ki nikah darurat. Tahu tuh boleh gitu, boleh menuduh biasa di rombongan, sambil rombongan lebih tahu kan kita lihat lo intan dari jeding nang Masjidil Haram ini kan jauh pak, jauh besar tegak musuh mesti teraju, lagi. Nah ini tidak batal, karena nanti batalnya tabrakan di tawaf itu sangat memungkinkan. Karena apa? Kita di tawaf di sini jauh, dari kasah, nah nyebrang karena selesai tawaf mereka pengen keluar. Itu hari nabrak jamaah judul nabrak nggak selang itu sokol juga. Ya, dan itu kemungkinan bersentuhan kayak gini, itu batal. Nah, kalau sa'i tidak wajib berwudu, tidak wajib berwudu. Tapi kalau tawaf pakainya ya harus seperti ini, harus seperti ini. Mana bilang kayak tangan kanan, jadi ihram niku tangan kanan taruh di luar. Jadi model seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim dari sini. Bagaimana kalau selesai ihram, selesai tawaf ke sa'i, bebas panjenengan nikah mau berpakaian seperti ini bebas, sa'i ini bebas. Asalkan nutup badan. Badan yang video viral orang laki orang Arab saat ini tak kita letak abun tapi ini kan yotol ini kan letak sabun ini kan letak yakui ini kan bebas pun panjenengan ada ini kan tanah pun lebih laki ini kan tanah pun tidak utuh pun tidak apa-apa tinggal ilap-ilap maki gila tanah apa tapi ketika tawaf kita tidak boleh, harus tutup. Tidak tutupi, tidak boleh pakai kopiah. Perempuan tidak boleh pakai cadar. Nikah semakin praktek pemakaian baju ihram untuk laki-laki. Saya praktikkan khusus tawaf. Karisa kumpulnya banyak orang lagi, berjuta-juta bahkan. Ini kesulit untuk menghindar kadang tak kayak biar toko sok, ini kan ini tinggal. Dukelar seleng-lengan betal. Ini kan hukum ulama boleh tidak memakai madhab Syafi'i, tapi khusus darurah. Kimompas tahun gelar memang harus punya wudu. Tapi saat kondisi seperti itu, ad-daruratu tubihul mahdhura. Contohnya, ular haram dimakan. Tapi di saat kita mau mati, kunci pada ular kakak. Nah, kita baca diberi memberi apa? Tak boleh. Tapi kan saya pulang pun ngasih ingin sujud lengan-lengan ikat tak sedih orang abah. Karena dia harus apa sih itu? Jadi kan sulit. Jadi tidak usah takut, kan memang itu sudah dihukumi. Boleh dalam arti ikut mazhab yang lain di saat tawaf yang sulit untuk bisa tidak bersenggolan itu pasti kena. Mumpun buntu pun kena deh. Udah saya takut ke sini kan. Sabar yang jalan nggak sarang lain, berserumber juga. Apar kepar sabar aja ini. Ini kita ini. Ini mohon bisa, apa? Cuma sulit apa boleh musim haji makin umroh mereka gali panjenengan. Ternyata siaran dari Mekah khusus 1 tahun umroh mereka jumlahnya terhitung 35 juta. Haji kasah hanya 4 juta kasah setiap musim haji. Ini ke umroh 34 juta bagi 12
bayangkan kan apa sampai sholat 4 kilo, 3 kilo nih. Jadi bang jenengan terus utaman Masjidil Haram kita Sleman nih. Lagi pemakanan jenengan mun tak pagi askar ki atau meleh. Tempeng bakun nunggu hotel. Apa tujuannya kan? Kan banyak ganjaran pahala lagi. Tahu ini kalau Masjidil Haram nih kan. Jadi nama Madinah sedikit juga. Ini kan tujuan aku nih. Siap. Insyaallah. Lanjut untuk pemakaian baju ihram Nabi laki ini. Nah, ini posisi bagi dua. Nah, bagi dua. Nah, ini tarik. Nah, ini tarik. Seperti ini. Ini masukkan. Nah, posisi ini. Kalian aduk. Lagi. Baru sini. Ini masukkan. Baru di sini. Nah, setelah itu ditutup saku, baru dikasih sapu. Kamu sapu nih kan? Ini sapu biasa. Nah, kenapa posisi begini? Karena kalau sujud, rukuk, kurang. Sujud. Nah, posisi tas naik. Tasnya kok bisa. Mana tengkap pun auratnya tidak kelihatan. Jika ada luasa. Kalau seperti ini bisa juga seperti ini. Nah, misalkan saya pakai sudi sarung aja, ini kan. Ini. Rengkot. Apa yang terjadi? Adiknya melarat. Iya. Boleh apa dia sujud, harus sujud melarat boleh ini di kondisi seperti itu. Nah, ini untuk yang itu atasnya. Oh, 6 lekor sih di DC mak. Saya telepon jemaah Bu Yendri. Bu Yendri. Empat. Paling penyaran Yudi. Oke, paham Ki? Nah, semakin ada pertanyaan. Berapa pertanyaan? Tanya Pak. Oke. Kan wajibnya Ya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah memerintahkan putrinya itu istisfar, bukan istighfar. Istisfar itu mempergunakan pembalut yang sangat kuat. Sok tekan ring makin pembalut yang sangat kuat sehingga setelah dikasih yang kuat supaya tidak netes darah, akhirnya Rasulullah memberikan tiba-tiba umroh hajilah kalian gitu. Artinya suruh diteruskan gitu. Tapi ada juga yang berpendapat yang boleh istisfar itu kalau orang luar Mekah gitu. Kalau orang luar Mekah, artinya kayak di Indonesia itu boleh istisfar, dimaafkan. Tapi kalau orang Mekahnya itu ada yang berpendapat ulama harus kembali nunggu setelah selesai itu. Nah seperti itu. Oke, yang saya ketahui seperti itu. Karena saya ada juga jamaah pada saat umroh Kordoba head atau kami silake doce orang head cuma emosian tinggi. Orang head juga sensitif ngamuk kau atau atau silake. Oke, lebih tapi pada saat kita ini tawaf wada
kita bimbing, Mbak gimana? Alhamdulillah saya suci, ayo saya bimbing untuk umrohnya. Akhirnya saya bimbing, saya bawa keluar dulu kota Mekah. Akhirnya saya bimbing sendiri pada saat itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah umrohnya. Oke, yang lagi Pak. Nah sekali itu lagi. Terus Nabi boleh pertanyaan boleh. Kalau dari PT ketentuan ibadah umroh itu kalau 12 hari, 9 hari itu 2 kali. 2 kali. Tapi kita melayani senapa kali bebas. Ki panjenengan mau minta 5 kali ki bebas, 7 kali bebas, sementing kuat betes. Ki, mau kuat Pak. Jangan bulu Pak. Ki, jangan bulu paling kuat Pak. 4 kali. Jangan punya si urus tinggi, pendet tinggi tadi kan. Nah rata-rata itu nanti karena sudah biasa, akhirnya jemaah itu paham. Ayo kita rombongan yuk, 4 orang 5 orang. Ayo kita umroh yuk bareng-bareng. Sewa mobil, keluar dulu ke Jirona, ke daerah Mikot, tempat lain. Itu dekat-dekat. Itu ada taksi yang bisa ngantar jemput. Itu mobil Mikot seperti itu. Jadi kalau ketentuan travel umroh itu kita bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu wajibnya dari travel. Selebihnya kita bebas. Mau minta berapa kali, 5 kali, insya Allah kita layani. Tanpa biaya-biaya boleh. Jadi, terus lebih udah lanjutin boleh? Pertanyaan. Nah, nanti ada manasik lagi 1 kali. Nanti tempatnya terserah Mbak Adri, mau kolektif banyak boleh, mau sebagian juga boleh. Nanti Bang. Kalau ihram itu pada saat umroh aja, setelah itu ya pakai baju biasa, baju takwa. Nabi ampun pelaksanaan umroh, kehidupan sehari-hari, sholat hari-harinya ya pakai baju biasa aja. Kipasoka itu, yang penting menutupi aurat. Ibu-ibu hingga dito, jadi kan, bentar bebas. Ya, kalau jadi begini, kalau rame di Saudi itu di Masjidil Haram itu yang boleh di pelataran hanya orang yang umroh. Kalau yang tidak umroh, sholatnya di dalam masjid. Yang di pelataran masjid itu, yang di tempat itu kalau rame aja, itu sholatnya tidak boleh di situ, khusus orang tawaf putih. Tapi kalau sepi boleh. Sehingga orang yang di dalam, karena kan rame kan penuh sini, tahu ditabrak itu seperti itu. Nah sekarang tawaf. Terus kita nanti di Mekah juga ada tempat ziarah juga lagi, ada tempat ziarah. Nah, terus kenapa boleh bertanya lagi?